Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya di channel Sound Project Musicalisme. Channel ini membahas tentang pendidikan dan musik. Pendidikannya bisa berupa pendidikan tentang pelajaran sekolah, dan musiknya yaitu membahas tentang tutorial belajar musik, misalnya gitar, keyboard, piano, dan juga musik hiburan, misalnya cover version lagu, kemudian lagu-lagu original atau lagu-lagu ciptaan dan sebagainya. Untuk kali ini saya akan memberikan tips bagaimana belajar gitar dengan cara yang sangat mudah atau praktis ya, yang biasanya saya tujukan atau saya ajarkan untuk murid-murid ekskul saya. Karena banyak murid-murid ekskul musik yang mengeluh bahwa belajar gitar itu susah, harus pakai not balok, harus pakai angka misalnya, dan sebagainya. Sementara banyak orang yang ingin belajar atau bisa bermain gitar itu dengan tujuan sederhana ya. Tidak semua orang ingin belajar gitar supaya menjadi gitaris profesional atau menjadi guru gitar, sehingga harus menguasai notasi, misalnya not balok atau not angka misalnya, dan partitur lain misalnya. Tapi banyak orang yang ingin bisa bermain gitar itu hanya sekedar untuk hiburan atau sekedar untuk mengiringi lagu-lagu yang mereka suka. Oleh karenanya mereka ingin belajar secara simpel, secara praktis, dengan tujuan supaya bisa bermain gitar sekedarnya saja. Karena pada dasarnya belajar gitar itu bebas aja ya, orang main gitar itu bebas-bebas aja, pilihan musiknya juga banyak. Makanya tergantung dari tujuan orang itu belajar. Kali ini saya akan memberikan tips belajar gitar yang mudah, yaitu dengan mempelajari beberapa chord yang mungkin menurut saya mudah untuk dipelajari untuk seorang pemula, di mana chord itu nantinya bisa kita aplikasikan untuk mengiringi lagu yang kita inginkan. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran chord ini, ada baiknya gitar ini kita stem dulu ya, supaya nanti bunyinya sempurna, tidak false gitu. Karena kalau kita memainkan gitar dengan bunyi yang tidak sempurna, itu nanti akan menghasilkan bunyi yang tidak enak, yang seolah-olah itu adalah kesalahan dari permainan kita ya, padahal karena gitarnya memang belum tuning atau belum di stem. Hari ini saya akan membahas tentang 3 chord ya, 3 chord yang bisa kita pergunakan nanti untuk memainkan lagu atau mengiringkan lagu. Yang pertama adalah akord D. Yang kedua adalah akord A. Yang ketiga adalah akord G. Kenapa saya pilih 3 akord ini, D, A, dan G? Kenapa tidak saya pilih akord C, F, atau G? Untuk seorang pemula ya, biasanya akan lebih mudah ya untuk membentuk chord D seperti ini ketimbang maksud saya untuk chord D, A, dan G ini akan lebih mudah daripada seorang pemula itu memainkan chord C, F, atau G. Nah, terutama chord F ini butuh posisi jari yang penuh seperti ini. Nah, ini akan menyulitkan buat orang yang betul-betul baru belajar gitar. Nah, jadi saya pilih chord D, A, dan G supaya memudahkan ya kalian yang ingin belajar untuk awal-awal ya. Nantinya sih kita bisa kembangkan ya untuk semua chord ya, ketika chord-chord awal yang kita pelajari ini sudah bisa dimainkan dengan baik. Sebelum kita memainkan chord, nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan pemanasan atau senam jari ya. Tujuannya adalah untuk melenturkan jari-jari kita supaya, dan juga memperkuat tekanan jari kita pada gitar, pada fingerboard ini. Senam jari yang kita lakukan itu adalah untuk untuk menguatkan jari ya. Kita bisa pilih pada posisi mana saja. Misalnya kita lihat. Nah, oke, sebelum lupa saya tambahkan, pada gitar, pada fingerboard ini ya, kayu ini disebut fingerboard. Nah, itu ada fret ya, besi-besi ini disebut fret yang membatasi dan akhirnya membentuk suatu kolom atau kotak. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa sebut ini kolom, kotak, atau apapun ya.
atau fret misalnya. Banyak orang menyebutnya ini fret. Nah, ini fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5. Ya, jadi kita bisa latihan senam jari atau latihan fingering ya pada fret mana saja yang kita pilih. Nah, sekarang saya misalnya kita mulai pada fret G aja ya, pada nada G itu fret ketiga dari senar 6 kita mulai. Kita lihat, kita letakkan jari atau kita tekan senar 6 di fret 3 itu dengan ujung jari ya, dengan ujung jari ini. Satu, kita tekan 1. Kemudian kita ganti dengan jari selanjutnya 2, 3, 4. Bunyinya harus betul-betul bunyi bulat gitu ya. Jadi tidak boleh ada bunyi yang sember atau bunyi yang tidak sempurna. Kalau kita tekannya dengan benar, dengan keras, dia akan berbunyi dengan sempurna. Tapi kalau kita tekannya kurang keras, dia bunyinya akan seperti ini, akan mati. Jadi harus keras nekannya, makanya harus dilatih ya, supaya jari kita juga tidak merasa sakit nantinya. Jadi kita tekan dengan ini jari 1 atau telunjuk ya. Kalau pada permainan gitar jari 1 disebut jari telunjuk. Telunjuk disebut jari 1 maksud saya. Oke, kita tekan jari 1, kemudian jari 2, jari 3, jari 4. Turun ke senar 5, sama. Turun lagi ke bawah ke senar 4. Turun lagi ke senar 3. Turun lagi ke senar 2. Turun lagi ke senar 1. Kita ulangi lagi dari atas. Turun lagi ke senar 4. Senar 3. Begitu selanjutnya ya, diulang-ulang saja terus sampai jari kita merasa sudah enak, sudah lentur. Kita mulai mainkan chord. Chord pertama yang akan kita pelajari adalah chord D namanya, D mayor. Chord D ini kita lihat tanpa not balok ya, tanpa not angka, kita hanya belajar berdasarkan posisi dan letak senar. Kita lihat untuk chord D ya, pada posisi pertama yaitu senar 1 di fret 2 kita tekan dengan jari 2 atau jari tengah ya, seperti ini ya, jari 2-nya menekan di senar 1 fret 2. Kemudian jari 3 atau jari manis kita tekan pada senar 2 fret 3 seperti ini. Kemudian senar 3 di fret 2 kita tekan dengan jari 1 atau jari telunjuk seperti ini. Nah, bunyinya akan seperti ini. Ingat ya, menekannya itu harus keras. Ya mungkin awal-awal yang baru belajar gitar akan merasa tangannya kurang nyaman atau agak sakit, tapi nggak apa-apa. Kalau dilatih secara kontinu nanti juga akan hilang rasa sakitnya. Ya, setelah chord D ini terbentuk atau setelah kita bisa menekan chord D ini, kita bunyikan, kita tes satu-satu bunyinya. Kalau bunyinya sudah seperti itu berarti nekannya sudah benar. Tapi kalau bunyinya seperti ini, nah masih ada yang bunyi senar yang mati, berarti menekannya masih kurang keras ya. Jadi tekan yang keras kemudian kita bunyikan. Nah kalau bunyinya seperti ini udah benar nih. Kemudian kita latih dengan genjrengan yang paling sederhana, yaitu misalnya pakai jempol boleh, pakai jari ini juga boleh, begini boleh, begini boleh. Kita mulai ya, kita mainkan dengan genjrengan itu sebanyak 4 ketukan ya, karena 4 ketuk ini mencerminkan ketukan 4/4 ya. Hampir kebanyakan lagu itu menggunakan ketukan 4/4, jadi kita latih dengan ketukan 4/4. Misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita lepas, kita tekan lagi ya. Ini melatih keakuratan menekan chord. Setelah kita lepas, kita coba. Kalau kita sudah bisa tekan chord, buat chord D lagi dengan cepat, dengan tepat, berarti sudah bagus. Oke, setelah kita lepas, kita tekan lagi, pukul lagi 1, 2, 3, 4. Lepas lagi, tekan lagi 1, 2, 3,
4. Kalau sudah bunyinya bagus berarti sudah bisa kalian menekan atau menggunakan chord D. Sekarang kita coba chord yang berikutnya, yaitu chord A. Chord A kita lihat ya, kita lihat posisinya seperti apa. Nah, ya, jari 1 atau telunjuk kita letakkan di senar 4 fret 2 seperti ini. Senar 4 fret 2 bunyinya gini. Nah, kemudian senar 3 fret 2 ya, kita tekan dengan jari 2 atau jari tengah. Ya, senar 3 fret 2 kita tekan dengan jari 2 atau jari tengah. Nah, yang terakhir senar 3 fret 2 kita tekan dengan jari 3 atau jari manis. Nah, kalau sudah kita tekan semuanya sama seperti chord D tadi, kita harus tekan dengan keras supaya bunyinya sempurna. Kita bunyikan sekarang. Nah, bunyinya bagus kan, karena penekanannya benar. Tapi kalau bunyinya masih seperti ini, nah berarti itu ada tekanannya yang kurang keras. Kita tekan secara keras, kemudian kita mainkan sama dengan chord tadi, yaitu kita mainkan dengan genjrengan yang sederhana, yaitu dengan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kita ulang lagi, angkat. Kemudian kita coba lagi, kita tekan secara bersamaan. Kalau sudah bisa seperti ini, walaupun pelan-pelan aja ya, nggak usah terburu-buru. Kita tekan, kita bunyikan lagi. 2, 3, 4. Lepas lagi, kemudian kita tekan lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau bunyinya sudah betul, sudah bagus, sudah nggak ada bunyi plak-plak gitu ya, nggak ada senar yang mati, berarti sudah bagus, sudah betul. Nah, kemudian sekarang kita pelajari chord G, ya, chord G. Chord G ini yaitu kita letakkan pertama jari kita, yaitu jari manis atau jari 3 pada senar 6 fret 3 seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan atau kita tekan jari 2 kita atau jari tengah di senar 5 fret 2 seperti ini posisinya. Nah, yang terakhir kita tekan jari 4 atau jari kelingking kita di senar 1 fret 3. Bunyinya seperti ini, chord G. Mungkin ada yang tanya, kok ada yang pegang chord G dengan jari yang lain, misalnya begini, senar 6-nya dengan jari 2, kemudian senar 5-nya dengan jari 1, kemudian senar 1-nya dengan jari 3. Boleh aja sebetulnya, tapi saya sarankan memegang dengan posisi jari seperti ini untuk apa? Karena nanti kalau kalian sudah mulai mahir, kalian bermain dengan chord G, kemudian ada chord dominan 7 atau chord G7 yang harus kalian mainkan, kalian cuma cukup menambahkan atau memindahkan ya, atau menambahkan jari telunjuk ini, jari 1 ini di senar 1 fret 1, tinggal diangkat aja jari kelingkingnya ya. Nah, seperti ini G. Kemudian kalau nanti sudah belajar chord 7 apa G7, kalian tinggal pindahkan seperti ini. Mudah kan? Tapi kalau posisinya seperti ini, ketika kalian mau main G7, kalian harus merubah lagi semua ya, seperti ini. Jadi sulit kan? Tapi kalau posisi jarinya seperti ini, ketika mau membunyikan chord G7, kalian tinggal pindahkan saja jari kelingking diangkat, kemudian ya, senar 1 fret 1-nya ditekan dengan jari telunjuk ya. Jadi saya sarankan memegang chord G, yaitu dengan posisi jari seperti ini. Kemudian setelah kalian bisa memainkan chord D, A, dan G tadi, walaupun masih pelan-pelan ya karena baru ya, kita coba sekarang belajar perpindahan chord ya. Sama dengan ketukan 4/4 atau setiap chord itu kita genjreng dengan hitungan 4 ketukan.
Misalnya seperti ini, kita pegang dulu chord D ya, tadi kita angkat, kita pegang, kemudian kita bunyikan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pindah ke A. 1, 2, 3, 4. Pindah lagi ke G. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap 4 hitungan kita pindah chord. Gede lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pindah lagi ya. Begitu seterusnya. Jadi setiap 4 ketuk kita pindah dari D, kita mainkan sebanyak 4 hitungan, pindah ke A. Begitu juga setelah 4 hitungan di A, kita pindah lagi ke G. Terus diulang-ulang sampai lancar. Nanti makin lama makin bisa cepat pindahnya. Berarti kemampuan kalian bermain gitar sudah lebih baik. Nanti saya akan aplikasikan 3 chord ini untuk mengiringi sebuah lagu ya. Mungkin saya akan contohkan lagunya, lagu yang biasa dipergunakan di sekolah-sekolah ya, karena biasanya yang belajar gitar secara sederhana ini, yang mau belajar gitar secara praktis ini biasanya murid-murid high school, karena mereka mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk belajar seperti kalian yang bisa kursus di sekolah musik. Jadi waktu mereka sangat terbatas ya, pulang sekolah sore harus masuk belajar ekskul yang cuma 1 jam. Yang belajar juga bukan cuma 1-2 orang ya, karena kalau ekskul itu biasanya dari berapa kelas itu ada beberapa muridnya. Jadi banyak yang belajar, mereka waktunya sangat terbatas. Jadi kita putuskan untuk mengajarkan siswa-siswa ekskul itu belajar gitar yang sangat praktis dan mudah, supaya mereka bisa memainkan gitar untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, seperti misalnya untuk ambil nilai, kemudian juga untuk kebutuhan upacara. Baiklah, selanjutnya saya akan aplikasikan penggunaan chord D, A, dan G tadi pada sebuah lagu, yang mana lagu ini sering kali dipergunakan oleh anak-anak sekolah dalam rangka pelaksanaan upacara Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itulah penggunaan chord D, A, dan G pada sebuah lagu, itu Indonesia Raya. Oke, semoga bermanfaat materi kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya.